Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam acara Semanti Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, dan Juara. Pada kesempatan ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga, ya, setelah kita membahas berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Adapun beberapa tujuan ketika kita mempelajari berkaitan dengan perlawanan ini adalah yang pertama, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan awal mula dengan perlawanan para pejuang Nusantara terhadap Portugis dan VOC, terus menganalisis strategi perlawanan Nusantara terhadap Portugis dan VOC, menyebutkan tokoh-tokoh Nusantara terhadap VOC dan Portugis, terus menguraikan dampak perlawanan Nusantara bagi rakyat Nusantara maupun pemerintahan VOC dan Portugis. Jadi pertemuan ini kita itu akan membahas sebenarnya banyak sekali poin yang akan kita bahas. Namun di sini ada pengamatan terlebih dahulu. Kita tebak terlebih dahulu kenapa sih ada gambar gitu yang berkaitan dengan orang yang duduk terus bawah sana di suatu tempat kok kacau gitu. Terus ada dua foto yang bergagah berani. Siapa kira-kira? Apakah kalian tahu siapa yang di foto yang di sebelah kiri kalian dan foto di sebelah kanan kalian? Coba tebak. Coba kalian tulis namanya di kertas kalian dan coba tebak apakah jawaban dari Ibu Guru sama jawaban kalian itu sesuai apa enggak. Coba kita cek. Nah, ternyata di sebelah kiri kalian itu adalah Pangeran Diponegoro. Beliau sangat terkenal pada masanya yang dimana beliau ini sangat gagah berani ketika beliau melawan atau melakukan perlawanan terhadap penjajah Hindia Belanda untuk mempertahankan kekuasaan ataupun daerah kekuasaannya. Dan sebelah kanan kalian di sini adalah Tuanku Imam Bonjol, yang dimana beliau adalah tidak kalah saing dengan Pangeran Diponegoro, bahwa Tuanku Imam Bonjol ini berhasil gitu loh menyusahkan kaum Belanda itu untuk menaklukkan daerah mereka. Kalau nggak salah mereka ini Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol berhasil gitu loh sampai 3 periode melakukan perlawanan terhadap bangsa Hindia Belanda. Namun yang harus peserta didik ingat di sini, walaupun daerah ataupun mereka itu berbeda-beda daerah, tetapi latar belakang dan tujuan mereka itu tetap sama, yaitu bebas dari yang namanya penjajahan. Gitu ya. Kenapa mereka itu melakukan perlawanan? Mereka sudah merasakan kesengsaraan yang terlalu lama, penderitaan, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Kenapa? Itu semua karena keegoisan ataupun keserakahan para penjajah, yaitu untuk meraup keuntungan yang sangat besar melalui monopoli perdagangan, sehingga berdampaklah kerugian terhadap masyarakat pribumi. Sehingga keadaan ini membuat rakyat pribumi itu ingin melakukan perlawanan. Mengapa mereka itu bisa berjaya dengan apa yang kita miliki? Dan kenapa kita itu tidak bisa mempertahankan apa yang kita miliki? Jadi pemikiran itu mereka jadikan sebagai kekuatan, sebagai motivasi. Selain dari itu juga mereka ingat kembali. Mereka ingat pada masa kerajaan Sriwijaya
ataupun pada masa kerajaan Majapahit, mereka itu mampu menguasai Nusantara dan melebar gitu loh kekuasaannya sampai di Filipina, terus Malaysia. Terus kenapa sekarang itu tidak gitu? Jadi itulah membuat mereka itu termotivasi dan melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Nah, di sini ada peta konsep yang akan melihat ada beberapa 3 bagian gitu ya. Tetapi sebenarnya bisa dijadikan 2 bagian terhadap perlawanan ini sebelum terjadi pergerakan nasional. Perlawanan itu adalah perlawanan terhadap Portugis dan VOC, itu ada daerah Aceh, daerah Maluku. Sebenarnya sama ya, sampai perlawanan terhadap Hindia Belanda ini sama. Tetapi hanya saja ada perlawanan pertama itu adalah Portugis, yang kedua itu adalah kedatangan VOC, yang ketiga itu adalah kedatangan Hindia Belanda. VOC ini memang Belanda, tetapi VOC ini adalah organisasi dagang yang dimiliki oleh Belanda. Tetapi pada saat itu mereka sudah bubar, jadi digantikanlah berkaitan dengan Hindia Belanda. Jadi itu ya, dapat dipahami. Nah, di sini adik-adik sekalian, Ibu Guru tidak membahas atau menjelaskan secara satu persatu, melainkan ini akan menjadi tugas kalian, menjadi tugas individual kalian untuk mencari tahu bagaimana sih Aceh itu melakukan perlawanan. Nah, di sini akan ada tugas ya. Contoh penugasannya seperti tabel ini. Kalian akan membuat tabel yaitu sesuai dengan banyaknya daerah-daerah perlawanan. Apa saja isi tabel itu? Yang pertama, kolom pertama itu ada perlawanan, misalnya daerah mana saja perlawanan yang terjadi di Aceh, Maluku, dan sampai perlawanan Pangeran Mangkubumi. Terus di kolom kedua ini ada daerah dan tokoh. Maksudnya di daerah mana mereka itu melakukan perlawanan. Misalnya Aceh, otomatis di sini di Aceh. Dan tokohnya siapa? Kalau pada saat mereka melakukan perlawanan terhadap Portugis, di sini tentu saja itu adalah Sultan Iskandar. Dan terus pada Hindia Belanda mulailah ada Cut Nyadin, terus Teuku Umar dan sebagainya. Terus apa saja latar belakangnya? Ya tentu saja gitu loh. Yang pertama, latar belakang pada saat Portugis, yaitu tepatnya pada tahun 1511, pada saat Portugis menguasai Malaka, mereka itu menghindari persaingan. Dan Portugis juga pada saat itu memiliki keinginan untuk menguasai Aceh, jadi Aceh ini sudah menyiapkan terlebih dahulu untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Gitu. Tujuan dan faktor tujuan itu adalah melindungi hak ataupun kekuasaan yang dimiliki Aceh. Terus faktornya itu adalah terjadinya perlawanan dan bagaimana terjadinya perlawanan itu sendiri. Jadi kalian akan menulisnya. Terus di sini ada strategi. Jadi setiap perlawanan akan ada strategi di masing-masing kubu, baik itu Nusantara maupun penjajah. Nusantara maksudnya itu misalnya Aceh, bagaimana strateginya gitu ya. Terus penjajah itu adalah misalnya Portugis, bagaimana caranya mereka itu melakukan perlawanan, bagaimana strateginya, bagaimana langkah-langkah mereka itu melakukan perlawanan. Apakah dengan infanteri? Infanteri itu maksudnya apa ya, ada pasukan-pasukan tetapi dengan jalan kaki itu menyebar, atau dengan gerilya itu dengan mereka itu apa ya, sembunyi-sembunyi tetapi di daerah-daerah yang pegunungan. Jadi ibaratnya seperti itu strategi. Terus di sini setiap ada perlawanan akan ada dampaknya. Setiap terjadi akan ada sebab dan akibat. Jadi diharapkan apa saja dampaknya terhadap perlawanan itu bagi Nusantara dan penjajah sendiri, ya.
Misalnya kan pada saat Sultan Iskandar Tani, misalnya setelah Iskandar Muda ya, dan itu kan sudah Iskandar Muda wafat, kedudukan kepemimpinan pasti beralih ke Sultan Iskandar Tani. Namun Sultan Iskandar Tani itu tidak secakap Sultan Iskandar Muda, sehingga Aceh mengalami penurunan pada tahun 1641. Akhirnya Portugis keluar dari Malaka karena kedatangan VOC. Jadi ibaratnya kayak dampaknya gitu loh dari penjajahan itu apa? Apakah penjajahan ini berhasil menguasai Aceh? Apa tidak? Jadi seterusnya seperti itu sampai perlawanan Pangeran Mangkubumi. Jadi paham ya dengan tugasnya. Dengan adanya tugas ini, Ibu Guru harap kalian akan mencari satu persatu yang berkaitan dengan perlawanan. Akan tetapi, jika kalian tidak memahaminya, silakan ditanyakan kepada Ibu Guru. Jangan sampai kalian hanya mengerjakan tugas tetapi tidak paham dengan apa yang kalian kerjakan. Paham? Nah, itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Pokoknya intinya LKPD-nya itu adalah digantikan dengan tugas ini. Pastikan kalian itu mengerjakan tugas ini seperti kalian mengerjakan LKPD-nya yang kemarin. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, jangan lupa untuk memahami apa yang harus kalian kerjakan. Terus demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga peserta didik selalu sehat dan selalu ingat protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan kita akan masih membahas berkaitan dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.